saya Igusti Ngurah-Rai Widya Antara. Saya bertugas sebagai perawat prampil di RSUD Kabupaten Buleleng. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang kepatuhan minum obat pasien dengan tuberkulosis paru. Apa sih tuberkulosis paru? Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Beberapa gejala TBC yang dapat dikenali yaitu batuk darah yang terjadi selama lebih dari 2 minggu, mengalami sesak pada pernapasan, serta berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Walaupun TBC merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, namun penyakit TBC tetap dapat disembuhkan bila penderitanya teratur dan patuh dalam minum obat. Jenis obat antituberkulosis atau yang biasa disebut dengan OAT, di mana merupakan obat untuk terapi TBC antara lain isoniazid, berfungsi untuk membunuh kuman TBC. Ada juga streptomycin, berfungsi untuk membunuh kuman TBC yang masih membelah. Ada etambutol, berfungsi menghambat pertumbuhan kuman TBC serta mencegah resistensi obat anti-TBC. Ada juga rifampicin, berfungsi membunuh kuman TBC yang masih tersisa, baik di dalam ataupun di luar sel. Lalu ada pirasinamid, berfungsi membunuh kuman TBC dalam sel dengan memberikan suasana asam. Dalam pengobatan TBC terdapat 2 fase. Fase pertama yaitu fase intensif, di mana terapi yang dilakukan setiap hari selama 2 bulan dengan harapan dapat menurunkan status penderita TBC dari yang semula menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Fase kedua yaitu fase lanjutan, di mana terapi yang dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dengan dosis dan jumlah obat yang lebih sedikit yaitu 3 kali dalam seminggu, dengan harapan dapat membunuh bakteri TBC yang masih tersisa. Dalam pengobatan TBC terdapat istilah yang dinamakan dengan PMO atau pengawas minum obat, yaitu seseorang yang dikenal, dipercaya, patuh terhadap instruksi, dan bersedia membantu penderita TBC dalam minum obat. Siapa saja sih yang bisa menjadi PMO ini? Seseorang yang menjadi PMO bisa dari anggota keluarga, petugas puskesmas, rumah sakit, dokter, serta perawat. Berikut adalah tugas-tugas dari PMO: mengetahui tanda dan gejala TBC, mengajak pasien pergi ke pelayanan kesehatan, mengawasi pasien untuk minum obat secara teratur, serta mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan dahak ulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Bagaimana sih kalau lupa minum obat? Akibat yang muncul jika tidak patuh minum obat TBC sesuai jadwal, yang pertama efek resisten atau kebal obat, di mana obat tidak lagi mempan melawan atau menghentikan infeksi bakteri. Yang kedua, memburuknya gejala. Saat obat-obat TBC tidak lagi ampuh membunuh bakteri, gejala TBC bisa memburuk dan besar kemungkinan gejala TBC kembali kambuh dalam bentuk yang lebih parah di kemudian hari. Yang ketiga, penularan TBC lebih meluas. Akibat dari tidak teratur minum obat akan meningkatkan risiko penularan TBC ke orang lain yang sehat. Ingatlah, kepatuhan dalam minum obat sangat berpengaruh untuk penyembuhan penyakit TBC. Di sini, saya berharap angka kasus TBC di Indonesia dapat menurun seiring dengan kepatuhan minum obat TBC. Dengan adanya program penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis di Indonesia yang disebut dengan TOS TBC, yaitu temukan, obati sampai sembuh TBC, mari kita sukseskan program ini. Sekian video edukasi ini, semoga dapat bermanfaat dan mari kita bersama-sama tuntaskan tuberkulosis di Indonesia.